Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Abiul Harits dengan NIM 2201011054. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Sistem Tertanam dan IoT yang diampu oleh Pak Sabta Nugraha. Di sini saya akan membuat mengenai topiknya yang saya dipilihkan adalah Smart Industry. Maka dari itu, saya akan membuat sistem keselamatan pabrik dengan deteksi gerakan menggunakan Internet of Things, di mana saya akan membuat suatu perangkat yang akan mendeteksi saat seseorang atau beberapa orang yang memasuki zona terlarang atau area berbahaya, maka perangkat tersebut akan menghidupkan suatu alarm dan juga display yang memperingati untuk terjadinya bahaya atau peringatan, lalu pintu akan tertutup. Nah, pintu tersebut direpresentasikan di sini dengan menggunakan servo. Tapi sebelum simulasi tersebut, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai Internet of Things dan aplikasinya dan lain-lainnya. Pertama-tama, Internet of Things (IoT) merupakan konsep di mana objek atau perangkat dilengkapi dengan sensor dan perangkat lunak agar dapat berkomunikasi, dikendalikan, dan bertukar data melalui internet. IoT erat kaitannya dengan machine-to-machine (M2M), yaitu komunikasi otomatis antar perangkat tanpa campur tangan manusia. Nah, komponen utama IoT meliputi kecerdasan buatan, sensor, konektivitas, memungkinkan interaksi antara perangkat pintar dan objek sehari-hari. IoT sendiri merupakan jaringan global dinamis yang menghubungkan objek fisik dan virtual menggunakan protokol komunikasi standar, memungkinkan interaksi antar manusia, perangkat, dan sistem informasi. Dalam ekosistem IoT, objek dapat bertindak mandiri dan menciptakan layanan secara otomatis, menghubungkan orang dan perangkat kapan saja dan di mana saja melalui berbagai jaringan. Nah, pengaplikasian IoT memiliki penerapan luas di berbagai bidang, seperti kesehatan, perkotaan, lingkungan, transportasi, dan industri. Pada sektor kesehatan, IoT dapat mendukung pemantauan pasien dari jarak jauh, otomatisasi pengelolaan data medis, dan meningkatkan kualitas hidup pasien, terutama yang lansia. Pada kota pintar atau smart city, IoT mengoptimalkan infrastruktur, layanan publik, transportasi, dan keamanan. Untuk bidang lingkungan, teknologi ini membantu menciptakan lingkungan adaptif serta mendukung mitigasi bencana dan perubahan iklim. Untuk transportasi dan logistik, IoT dapat memfasilitasi manajemen lalu lintas, pelacakan rantai pasok, dan efisiensi energi. Untuk industri sendiri, atau industrial IoT, memungkinkan otomatisasi manufaktur, analitik terdesentralisasi, dan pengambilan keputusan cepat untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Lalu, MQTT. MQTT protokol merupakan protokol komunikasi terbuka untuk IoT yang ditemukan oleh IBM pada 1999 dan distandarisasi oleh Oasis pada 2013. Protokol ini menggunakan model penerbit pelanggan melalui broker untuk mendistribusikan pesan antar klien. MQTT ini dirancang ringan dan cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas serta jaringan tidak stabil. Komunikasinya berjalan melalui TCP/IP untuk memastikan keandalan pesan dan koneksi dua arah. Broker berperan mengatur lalu lintas pesan dan mengelola komunikasi antar klien, yang dapat diotorisasi dengan nama pengguna dan kata sandi. MQTT sendiri mendukung 3 tingkat QoS atau Quality of Service dan menjamin keamanan pesan dan enkripsi SSL dan TLS. MQTT merupakan protokol komunikasi yang saya gunakan untuk perangkat saya sendiri. Lalu tantangan privasi dan keamanan pada Internet of Things, di mana privasi dan keamanan ini sangat penting karena melibatkan banyak perangkat dan informasi sensitif dari penggunanya. Kompleksitas IoT membutuhkan solusi keamanan khusus yang berbeda dari sistem tradisional agar tidak menghambat komunikasi antar perangkat. IoT sendiri memerlukan mekanisme keamanan berbiaya rendah dan berorientasi machine-to-machine, termasuk algoritma kriptografi yang hemat energi dan latensi rendah. Selain itu, perangkat keras fleksibel diperlukan untuk mendukung sensor dan perangkat di lingkungan IoT. Nah, platform yang saya gunakan untuk IoT ini sendiri adalah ThinkSpot, di mana ThinkSpot merupakan platform IoT berbasis Java 8 yang mendukung protokol HTTP, CoAP, dan MQTT untuk menghubungkan perangkat. Administrator dapat mendaftarkan dan mengelola perangkat menggunakan token akses atau sertifikat X509. Data dari perangkat disimpan sebagai telemetri dalam bentuk pasangan kunci nilai dengan penanda waktu. Platform ini memungkinkan perorganisasian data menggunakan kontainer aset dan penambahan atribut seperti versi firmware.
Aturan otomatis bisa diterapkan untuk memproses pesan masuk, tetapi ThinkSpot tidak mendukung agregasasi data historis atau sinkronisasi data dari banyak perangkat secara bersamaan. Selain itu, protokol komunikasi ThinkSpot menyediakan REST API untuk integrasi layanan eksternal dan pemantauan otomatis dengan alarm. Platform ini juga mendukung visualisasi data melalui dashboard interaktif dengan lebih dari 30 widget, menggunakan pengguna dalam memantau dan mengelola perangkat IoT. Nah, alat dan bahan yang saya gunakan adalah ESP sebagai microcontrollernya, lalu sensor dengan menggunakan sensor peer yang akan mendeteksi apakah ada atau tidaknya orang, karena sensor peer ini digunakan biasanya untuk mendeteksi orang. Lalu servo sebagai aktuatornya, di mana di sini servo akan berlagak sepertinya pintu yang tertutup terbuka sesuai dengan kondisi dari sensor peer. Lalu buzzer dan OLED merupakan tampilan untuk peringatan, di mana buzzer sebagai suara dan OLED untuk sebagai tampilan visualnya. Berikut merupakan tampilan untuk ThinkSpot Cloud. Di sini diharuskan untuk memasuki melalui akun. Untuk yang belum mempunyai akun, bisa mendaftarkan melalui email dan cara lainnya. Nah, di sini adalah tampilan dasar dari ThinkSpot untuk berandanya. Untuk selanjutnya kita akan memasuki ke role change. Di sini saya sudah membuat role change seperti ini untuk rule change-nya, di mana di sini rule change ini bertujuan untuk apabila nilai dari ambang batas telah bernilai true, maka akan terkirimkan ke email. Di sini saya kirimkan ke email saya sendiri. Di sini threshold-nya atau ambang batasnya adalah nilai dari pendeteksian sensor peer. Apabila sensor peer ini bernilai 1 atau sama dengan lebih besar sama dengan 1, maka itu bernilai true dan email akan terkirim ke email saya. Nah, lalu kita akan membuat device profile. Di sini saya membuat device profile saya MQTT. Ini dimaksudkan bahwa kita akan menggunakan protokol MQTT. Lalu untuk device-nya sendiri saya sudah bikin, di mana di sini kita dapatkan akses untuk tokennya. Berikut merupakan tampilan dari website Wowi. Website Wowi sendiri merupakan website simulasi yang digunakan untuk mensimulasikan rangkaian elektronika seperti ESP maupun microcontroller lainnya seperti Arduino, Raspberry, dan lain-lainnya. Nah, untuk bagian sini merupakan bagian dari pemrogramannya. Di sini merupakan program hardware-nya. Nah, hardware sendiri bisa ditambahkan melalui tanda plus ini, misalnya tambahkan OLED. Di sini bisa ditarik garis untuk menghubungkan sesuai dengan pin out untuk ke microcontrollernya. Nah, berikut merupakan tampilan dari perangkat yang digunakan. Di sini menggunakan sensor peer, buzzer, servo, dan OLED, di mana masing-masing untuk VCC dan ground-nya dihubungkan ke VCC dan ground dari ESP. Untuk sensor peer dihubungkan ke pin 14, buzzer ke pin 12, servo ke pin 13, lalu OLED untuk SCL dan SDA-nya masing-masing ke 21 dan 22. Nah, di sini sudah dimasukkan pemrogramannya, juga pemrograman untuk ke ThinkSpot. Langsung saja kita mulai. Ini sudah terhubung, sudah terjalan maksudnya. Sistem memulai, mencoba menghubungkan ke ThinkSpot. Nah, ini sudah terhubung, di mana deteksi di sini masih bernilai 0 karena sensor peer tidak mendeteksi apa-apa. Di mana untuk OLED-nya akan mendisplay tidak ada gerakan pintu terbuka, di mana posisi servo masih di sini. Dan untuk kita lihat di ThinkSpot-nya sudah aktif. Ini sudah aktif. Telemetrinya bernilai 0. Telemetrinya bernilai 0 deteksi. Apabila kita terdapat gerakan,
gerakan terdeteksi, pintu tertutup. Tadi servo berbunyi, di sini gerakan terdeteksi, pintu tertutup. Sekarang telemetrinya bernilai 1. Nah, kita buka email terdeteksi. Sini ThingSpark Cloud akan mengirimkan suatu. Nah, terlihat di sini ThingSpark Cloud akan mengirimkan suatu email di mana dengan subjeknya peringatan deteksi, di mana ini perhatian terdeteksi orang di area terhalang. Ini dikarenakan sensor peer bernilai 1, di mana melewati atau ambang batasnya, threshold-nya itu true, bernilai true, maka email akan terkirim. Baiklah, sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.